Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar jemaat Betani Manyar? Luar biasa, amin. Bagi yang terakhir ini di bulan Oktober, saya percaya semangat kita tidak lemah karena ini tanggal tua katanya. Tanggal tua Pak, ya. Tapi saya percaya mungkin justru saat tanggal tua seperti ini mungkin ada banyak keterbatasan, justru kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Benar-benar. Jadi saya merasakan tadi saudara, betapa saudara menyembah Tuhan begitu luar biasa. Saudara memuji dan bahkan tadi mengangkat penyembahan yang luar biasa. Dan saya tahu memang gereja ini diberkati Tuhan luar biasa. Sejak dari awal gereja ini sudah menjadi sumber api yang kami juga terima dari di Salatiga dan di kota-kota seluruh Indonesia dan dunia. Teman-teman jangan padamkan roh, katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan padamkan roh. Terus menyala-nyala buat Tuhan, amin. Pagi hari ini saya mau bicarakan mengenai atau 3 kali ibadah. Pada hari ini saya mau bicara mengenai ibadah, saja ya. Saya tahu rasanya kalau saya bicara soal ini seperti ngajarin burung yang terbang. Kenapa? Karena jemaat Manyar sudah top dalam ibadahnya. Tapi mari sedang barangkali pagi ini saya mau mengingatkan saja, mengingatkan bahwa gereja ini menjadi api gerakan bagi gereja Betani dimanapun berada. Ini yang mesti kita harus sadari betapa luar biasanya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu selalu setiap bulan kami datang ibadah di tempat ini untuk mengambil api, bawa pulang ke Salatiga, dan kami mengalami satu gerakan yang luar biasa. Kami tahu dari mana kami dapatkan itu. Bukan karena kami yang hebat, tapi kami ada sesuatu jemaat yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Nah, setelah judul khotbah saya pagi hari ini adalah mematahkan ibadah agamawi. Nanti siang saya akan bicara mengenai ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir nanti malam saya akan bicara mengenai penghalang ibadah yang sejati. Kita tahu bahwa seringkali kalau kita sudah hidup dalam satu kebiasaan rutinitas, ibadah kita satu ibadah yang bersifat agamawi, hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas kewajiban, hanya sebatas hal-hal yang biasa saja terjadi. Kita datang biasa, pulang juga biasa, dan kita merasa ya sudah beribadah, aku dan jadi orang Kristen sudah selesai tugasku sepanjang minggu ini. Nah, seringkali tanpa kita sadari, di tengah-tengah gerakan pun sekalipun, seringkali ada beberapa orang merasa itu biasa. Dulu aku sudah pernah alami itu dulu, tapi sekarang enggak lagi. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada sesuatu yang sudah hilang dalam hidupnya. Bagaimana makna arti ibadah, kuasa ibadah itu sepertinya sudah lewat buat kita. Seiring tentu dengan perjalanan kerohanian kita yang sudah lama itu. Roma 10 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Aktivitasnya, kesungguhan, kegiatannya luar biasa. Orang mungkin kagum dengan aktivitas kita, tetapi ternyata ada persoalan di situ, yaitu bahwa mereka melakukan itu tanpa kebenaran Allah, tapi dengan kebenarannya sendiri. Saudara, kalau kita boleh ditanya dari sekian ratus orang, apa sih arti ibadah bagimu? Bisa macam-macam, saudara. Memaknai ibadah ini bisa macam-macam. Kok bisa macam-macam gimana? Padahal kebenaran itu ya satu dalam arti kata kebenarannya dari Allah. Nah, sering tanpa sadar kita menggunakan kebenaran kita sendiri memaknai apa arti ibadah itu, sehingga sepertinya kita giat, tapi kita akhirnya kadang-kadang tidak takluk, tidak taat, tidak tunduk
tidak mengikuti apa yang kebenaran Allah itu sendiri. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, Rasul Paulus pernah mengingatkan hal ini. Dikatakan demikian, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, pada intinya, mereka memungkiri kekuatannya. Paulus bilang jauhilah mereka, bukan orangnya, tapi sikap seperti itu. Sikap yang mengatakan bahwa kami beribadah, kami tidak beribadah, tapi kami memungkiri kekuatan ibadah. Ibadahnya sebatas kegiatan rutinitas, kegiatan yang selalu kita lakukan waktu demi waktu, yang tidak pernah merubah hidup kita, yang tidak memiliki kuasa untuk menata, membenahi setiap keberadaan hidup kita. Dan kita anggap itu fine, biasa-biasa saja, ya lumrah lah. Memang mungkin kita bisa punya alasan macam-macam dalam hal itu. Kita bisa menyalahkan bahkan pemimpin pujiannya, yang musiknya, yang apanya macam-macam loh. Tapi kita tidak memiliki satu self correction, introspeksi. Firman ataupun ibadah itu merubah hidup kita, menjadikan kita orang yang tahu bahwa dalam setiap ibadah seperti ini juga ada kuasa yang bekerja. Katakan amin. Kita tidak bisa hanya melibatkan perasaan-perasaan. Sering banyak orang nggak rasa apa-apa, nggak ada apa-apa ibadah. Itu salah konsep, miskonsep. Ibadah adalah membawa persembahan, membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan, bukan mendapat apa-apa. Bahwa pada saatnya nanti kita mendapatkan sesuatu dari ibadah ini, itu bonus. Katakan amin. Bukan yang terutama. Banyak orang bisa lagi dari sini. Aku ke gereja lagi apa-apa, nggak dapat apa-apa. Lalu namanya kamu cari apa ke gereja? Ya cari firman, cari macam-macam. Tapi dia lupa bahwa ibadah yang sejati adalah membawa persembahan untuk kita. Sehingga kita waktu nyanyi, menyembah, memuji Tuhan, saudara syukur kita yang paling utama. Nah itu sehingga kita tidak mendapatkan apa yang menjadi bagian daripada ibadah. Di dalam surat yang lain dikatakan ibadah itu mengandung janji, membawa keuntungan, manfaat yang luar biasa bagi kita. Bukan hanya hidup ini saja, tapi hidup yang akan datang. Karena ada banyak hal. Nah, secara ibadah itu adalah hati Tuhan, bukan keinginan kita. Sebenarnya kalau kita boleh ngomong saja, hari ini nggak ada ibadah, kita berpikir, haleluya, puji Tuhan. Atau kita ibadah online saja, haleluya, puji Tuhan. Sejujurnya, karena kita lupa bahwa sepertinya ibadah itu hanya untuk kepentingan diri kita. Padahal ini muncul dari hati Tuhan. Kalau sudah dibaca dalam Keluaran, kita Keluaran, bagaimana Tuhan membuat tulah, 10 tulah, begitu luar biasa. Untuk apa sih tujuannya? Perintahnya cuma satu, biarkanlah umatku keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah kepadaku. 10 tulah Fir'aun mengeraskan hati, 10 tulah diberikan. Itu artinya apa? Tuhan ingin menunjukkan aku gak main-main dengan ibadah yang aku inginkan. Menunjukkan kebesaran dan keagungannya untuk mendirikan ibadah. Ibadah itu sakral, ibadah itu agung di mata Tuhan. Tuhan gak mau adakan ibadah sekedar ibadah yang sifatnya ala kadarnya. Tidak, harganya mahal. Sampai tulah yang ke-10 itu, bagaimana seluruh anak sulung Mesir dibinasakan. Itu salah satu harga untuk beribadah. Tapi harga yang paling mahal supaya saudara saya tidak beribadah, Yesus harus disalibkan di Kalvari. Karena kita bilang dengan penuh keberanian sekarang kita boleh menghadap kepada Tuhan oleh karena darah anak domba Allah. Katakan amin. Mahal. Harga untuk beribadah seperti ini mahal.
Tuhan menolak berkompromi untuk merendahkan segi kualitas ibadah. Nanti sore saya akan sampaikan ini. Fir'aun mencoba menurunkan kualitas ibadah, tapi Tuhan no, kualitas ibadah yang aku mau adalah yang seperti aku mau, dan tidak bisa dikurangi, tidak bisa direndahkan sedikit pun. Tuhan menolak berkompromi dengan Fir'aun, karena Tuhan ingin menunjukkan hati yang sungguh-sungguh bulat terhadap kualitas ibadah ini. Nah, saudara, sementara manusia dalam perjalanannya memandang ibadah tadi dengan kebenarannya sendiri-sendiri, sehingga ibadah itu hanya bisa menjadi satu ibadah yang dimanipulasi, atau kita sendiri memanipulasi ibadah. Nggak mau potong sedikit, kan masih puji-puji ya. Yang penting kan firman. Nggak apa-apa, nanti pulang duluan sebelum doa berkat. Ini salah tiga ya. Doa berkat belum disampaikan, pulang dulu. Alasannya nanti susah keluarnya, parkirnya jauh dan segala macam. Dan ini yang membuat akhirnya roh agamawi dengan mudah masuk dan merusak bagian esensi ibadah. Ibadah setiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri, dari kebenaran sendiri-sendiri. Yang penting hatiku dengan Tuhan. Seringkali itu jadi dalil yang paling kuat pada saat kita mungkin diingatkan sesuatu. Iya betul, tapi hati yang benar-benar sama Tuhan pasti juga akan mempengaruhi cara perilaku kita. Nonsen kalau kita bilang itu sungguh-sungguh, tapi perilaku kita nggak menunjukkan itu. Tadi saya senang pada saat kita nyanyi suka kita surga, wah saudara suka kita, wah nggak urusan yang melanjut usia saya tidak wah semangat. Nah ya begitu. Walaupun sebetulnya masih terus bisa kita merasakan sukacita kayak surga itu apa sih? Apa cuma lompat-lompat angkat tangan saja? Coba pikirkan. Sukacita di surga seperti yang di surga itu kayak apa? Bayangkan. Dan saat mungkin kita sedikit bisa membayangkan, lakukan itu. Itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ibadah kita hanya cuma 1,5 jam. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, saya yakin itu akan merubah seluruh hidup kita, bahkan masa depan kita, sampai ketahuan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi, mari kita harus mematahkan roh agamawi dalam beribadah. Karena saya melihat hari-hari ini Tuhan sedang bekerja secara luar biasa mempersiapkan satu pemulihan yang besar. Kalau kita ibadah, kita semakin kesana semakin agamawi, kita akan kehilangan banyak hal. Tapi saya percaya saudara, ya, setiap kita yang bisa mengerti dan mulai menginginkan, merindukan Tuhan, aku gak mau cuma ibadah kayak gini terus dari dulu. Aku mau berubah Tuhan, dimulai dari diri saudara, dari diri saya, bukan dari diri orang, bukan dari pemimpin pujian atau musik, bukan, atau asyik atau siapa pemimpin kita, bukan. Dari diri saudara saya secara pribadi. Katakan amin. Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita tidak dapat hanyut di dalam ibadah yang agama. Yang pertama kerinduan hadirat Tuhan itu menjadi satu obsesi saudara. Sejak saudara datang ibadah, kerinduanmu adalah cuma Tuhan, aku mau ketemu Engkau. Seperti juga Tuhan, umatku, aku mau ketemu Engkau secara pribadi. Saat ada di tanah Mesir 300 tahun mereka kehilangan hadirat Tuhan saudara. Mereka rindu untuk bisa mengalami lagi, tapi ada halangan. Ini nanti sore. Tapi Tuhan terus berusaha. Tuhan yang mengejar, bukan saudara dan saya. Sebetulnya ada orang khotbah mengenai God chasing, mengejar hadirat Tuhan. Tetapi sebetulnya Tuhan lebih dulu mengejar kita. Katakan amin. Tuhan lebih dulu rindu. Ya mungkin saya membayangkan aja Sabtu malam kemarin, ya sudah menanti-nantikan untuk
menantikan kedatangan Bapak Yesus dalam tempat ini. Dia sudah memiliki satu rencana yang baik. Mungkin kita tadi malam masih main-main sana sini, tidur malam dan seterusnya, kita tidak peduli itu besok minggu. Tapi Tuhan peduli. Dan Tuhan memilih, saudara, saya percaya saudara memilih untuk sehingga saudara pakai ada di tempat ini. Bukan karena sekedar keinginan pilihan kita, tapi Tuhan yang sudah mengintervensi dalam hal seperti ini. Dan saudara dan saya merespon. Katakan amin. Kisah Daud dan Obed-Edom itu kisah yang luar biasa. Obed-Edom satu kali mendapatkan bukan hal yang baik. Tabut Allah yang dibawa oleh Daud membawa bencana, Usa mati, kemudian akhirnya Daud kecewa dan menaruh tabut ini di rumah Obed-Edom. Selama 3 bulan kita bilang Obed-Edom dan seluruh keluarganya, bahkan seluruh yang dimilikinya diberkati Tuhan karena tabut Allah. Nah, singkat cerita saudara, Daud dengar Tuhan, rumah Obed-Edom diberkati luar biasa. 3 bulan, tiap hari Daud kemudian muncul lagi semangatnya untuk mengambil tabut itu. Akhirnya singkat cerita saudara, tabut itu dibawa. Apa yang dilakukan oleh Obed-Edom? Dia menikmati berkat yang 3 bulan itu penuh? Tidak. Dia tinggalkan rumahnya, dia ikut tabut di mana tabut itu ada. Dia betul keluarganya, seluruh keluarga besarnya pindah ngungsi ke Yerusalem di mana ada tabut Allah. Di situ aku harus ada. Itu yang menurut saya menjadi satu cikal bakal munculnya pondok Daud itu. Daud dan Obed-Edom selama sekian puluh tahun tiap hari pondok Daud ada pujian penyembahan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang punya hasrat, gairah untuk senantiasa merindukan hadirat Tuhan. Saya melihat beberapa waktu yang lalu doa malam di sini luar biasa. Saya kadang-kadang orang Surabaya lu kok bisa ya punya waktu doa sampai begitu panjang. Kami di Salatiga coba, sulitnya sama di sini. Makanya ini bukan hal yang biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu punya karunia, anugerah luar biasa. Ini dia harus dijaga, katakan amin. Biarlah orang-orang yang ada di tempat yang seperti mewakili seperti Daud dan Obed-Edom rindu hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar hadirat pendeta yang khotbah atau hadirat siapa, oh teman, oh hadirat hamba Tuhan itu, hamba Tuhan ini. Nah, saya akan pernah cukup kalau hanya sekedar mengharapkan manusia. Tapi kalau kau mengharapkan hadirat Tuhan, Alkitab memberi jaminan 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir, katakan amin. Bayangin 2-3 orang ini siapa rasul, namun dia pasti hadir. Atau mungkin 2-3 orang saja yang sungguh-sungguh punya hasrat. Katakan yang lain mungkin tidak. Itu pun Tuhan akan hadir. Dan itu bisa mempengaruhi yang lain, katakan amin. Jadi keberadaan kita penting, sama pentingnya dengan teman-teman yang melayani di sini. Saya pikir, kan bukan jemaat biasa. Enggak, saya bukan jemaat biasa. Saya jemaat sulung yang saya tebus dengan darah Yesus. Katakan amin. Jadi ini sesuatu yang penting. Ayo saudara, rindukan, alami. Jangan sampai ada satu yang kelewatan. Dari belakang, depan, ujung, kiri, kanan, semuanya rindukan itu. Saya yakin ibadah di tempat ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kedua, bagaimana mematahkan ibadah agamawi. Yang kedua adalah menerima pewahyuan. Ada pewahyuan, ada firman Tuhan yang disampaikan dengan sepenuhnya. Hari-hari ini saya sedih, tapi ini suatu tantangan buat kita hamba Tuhan. Dari imbar-imbar gereja,
disampaikan hanya kata-kata motivasi, hal yang sepertinya juga dianut oleh banyak orang. Kita sampai sepertinya kehilangan keberanian, kehilangan gairah untuk menyampaikan kebenaran di sebenarnya. Kita seringkali dengar pengenapan firman Tuhan yang mengatakan banyak orang mengumpulkan hanya untuk menyenangkan telinga, sehingga tidak ada pewahyuan lagi. Kita rindukan pewahyuan itu datang lagi. Katakan amin. Dan saudara rindu pewahyuan itu ada di tengah-tengah kita lagi. Sampaikan tangan. Ayo tepuk tangan saudara yang berkati. Ada pewahyuan sekaligus ketaatan ikuti firman Tuhan. Kalau kita bilang yes, itu artinya yes, kita mau lakukan firman Tuhan. Yes, itu artinya kalau aku salah, aku berubah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar wah baik, luar biasa, tapi kita nggak berubah. Rindu firman Tuhan seperti pedang yang masuk betul-betul menerobos ke dalam hati kita, baik yang di sana maupun yang di sini. Ya, oke. Yang ketiga, ini kisah para Rasul 13 ayat 2 ada firman mengatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khusus karena Barnabas Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagimu. Itu rema, itu pewahyuan, itu firman Tuhan yang disampaikan. Saudara bisa firman Tuhan secara personal, saudara dapatkan, tapi juga secara korporal, saudara bisa dapatkan. Sehingga itu membangkitkan bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi seluruh jemaat bergerak menerima pesan-pesan Tuhan yang satu, yang sama untuk bergerak. Ini terjadi kan banyak cerita dalam Alkitab yang lain ya. Nanti saya juga baca kisah Markus 7 ayat 6-8 ya. Ini mengenai nubuatan Nabi Yesaya ya. Ini diucapkan lagi oleh Yesus di sini, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Yesus. Jadi mulutnya memuji, mulutnya tapi hatinya jauh. Nah yang penting hatinya supaya menerima pewahyuan. Itu bahasanya bahasa hati, bahasa dalam bahasa yang paling dalam dengan diri saudara. Bukan sekedar pengetahuan, tetapi sesuatu yang menggerakkan, yang terdalam dari kedalaman hati saudara. Dan saudara tahu itu Roh Kudus yang bekerja, itu berkata-kata, dan saudara boleh bertindak. Saya yakin kalau pewahyuan itu memberi kekuatan buat kita untuk melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tapi kalau pengetahuan sebatas pengetahuan, kita bisa bilang, oh ya bagus, wah luar biasa ya, tapi nggak berubah sama sekali kan? Ya, jadi yang kita rindukan adalah pewahyuan. Yang ketiga adalah membangun satu komitmen dan taat uji dalam beribadah. Ternyata ibadah itu banyak gangguannya, banyak distractionnya, banyak gangguannya, ya, penghalangnya. Sorry saya sana. Nah gampang, yang ibadah yang sungguh-sungguh itu tidak mudah, sudah. Saya bacakan ayatnya 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kalau firman Tuhan latihlah itu artinya bukan yang gampang-gampang. Itu membutuhkan satu perjuangan, kesungguhan, tekad, tidak putus asa, tidak gampang menyerah, dan terus melangkah sekalipun ada masalah, ada kesulitan. Latihan memang berarti ada proses juga. Nah, saya berdoa pagi hari ini saudara dengar hal ini. Kalau nanti saya diundang lagi ke sini, saya bisa melihat ada sesuatu yang lebih baik. Karena saudara sudah latihan sekian lama. Katakan amin. Latihan beribadah. Latihan beribadah penting. Yang berikutnya 2 Timotius 3:12. Memang sama-sama baca 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan semua orang, saudara yang di sana, saya juga yang di sini, bapak-bapak yang di sana, semuanya akan mengalami ini.
kalau mau sungguh-sungguh beribadah, akan ada aniaya. Tapi kita jangan takut aniaya, jangan wah nanti apa? Aniaya dalam diri saudara sendiri kadang-kadang capek, kadang-kadang macam-macam gangguannya. Mau berangkat ke gereja, ada orang pembeli, Pak, maaf, aku mau beli daganganmu. Wah, saya mau gereja, bapaknya mau transaksi besar Pak, 100 juta Pak. Wah, yang mana maju ya? Oke deh, nanti gereja kan bisa sore atau mungkin online. Banyak aniayanya, saudara. Saat saudara duduk seperti itu, ini pun juga saudara bisa ada aniaya. Ya, apa saja yang muncul dalam pikiranmu, mungkin habis ini contohin ini. Itu aniaya itu. Sehingga saudara tidak bisa fokus. Atau mungkin tadi saudara masuk ke sini, mungkin asetnya kurang lama atau gimana. Itu yang dipikirkan selama di ibadah itu cuma tadi kok jengkel banget, nyebelin banget. Itu aniaya. Itu peperangan yang sebenarnya. Itu aniaya yang sebenarnya. Yang saudara-saudara lawan. Nanti yang kamu menolak permainan ini penting. Menolak permainan supranatural penting yang tidak sesuai dengan esensi ibadah. Orang seringkali lebih suka dengan sensasi supranatural. Saya kalau merasa hadirat Tuhan mesti bulu kuduk berdiri, mesti getar-getar. Ya, saya boleh, tapi itu bukan yang utama, bukan esensinya. Kalau ada lawatan Tuhan, pas pada geblak. Itu bukan yang utama, bisa terjadi, tapi bukan yang utama, tidak perlu dipaksa-paksakan. Bukan banyak berbantuan Tuhan. Saya lihat kebetulan sekarang ada di YouTube kan bisa dilihat berulang-ulang. Itu apa? Kelihatan sekali dijorong supaya tersentuh. Bahkan ada kata-kata jangan kerasa hatimu. Maksudnya gimana? Lembutan kita jatuh gitu. Akhirnya permainan. Banyak sekali sudah memanipulasi akhirnya orang-orang yang sebetulnya haus lapar, yang kepingin belajar bertumbuh, tapi disajikan hanya dengan permainan-permainan seperti apa tadi? Sensasi supranatural seperti kalau begini ada lawatan Tuhan, kalau nggak ada apa-apa nggak ada lawatan Tuhan. Siapa bilang? Kok lawatan Tuhan diatur hanya dengan tanda-tanda yang sangat sederhana seperti itu? Dia Tuhan yang maha besar, dia bisa melakukan apa saja dan yang tidak bisa dibatasi oleh manusia. Katakan amin. Sama kita belajar. Yang penting apa? Ibadah, iman kepada cara mencoba Allah. Karena itulah yang membuat engkau dengan penuh keberanian menghadap, mendekat kepada tata Allah. Bukan persoalan yang lain-lain sebetulnya. Kalau engkau datang dengan iman yang penuh kepada Yesus Kristus, tadi kita nyanyi, kita lihat. Tapi tangan lihat yang dihargai, yang dimuliakan, bahkan dijadikan bencana untuk memuliakan nama Tuhan. Siapa kita? Tangan lihat yang boleh menghadap kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Siapa kita? Wow, saya bilang kalau ini kita bisa lakukan sepenuhnya. Kita beribadah, iman kepada Yesus Kristus yang disalibkan di Kalvari. Saya terlalu yakin akan ada fenomena mujizat atau perkara supranatural yang lebih dahsyat daripada apa yang mungkin selama kita pikirkan itu sudah dahsyat. Katakan amin. Katakan benar ini terjadi. Ini benar terjadi. Ayo saudara, rindukan itu. Kolose 2:18-19, janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah pada malaikat, serta berkaca kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, yaitu Kristus,
dari semua seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahi. Seringkali kita terkecoh dengan hal-hal yang seperti tadi saya katakan, sensasi supranatural, dan kita bisa menggabungkan sinkretisme yang artinya agama-agama atau kepercayaan yang lama dulu sebelum kita kenal Tuhan bisa dibawa ke gereja. Orang misalnya apa macam-macam lah, saudara. Saya tidak maksud, saudara tahu itu pasti Pak ngomong soal itu. Nah, saudara tahu ada banyak situasi yang dari gereja itu justru muncul, diciptakan sensasi yang membuat saudara sepertinya terhipnotis, terokupasi bahkan pikiran kita. Ayo kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kepala. Kolose 2:22-23 saya tambah sedikit. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ya di dalam YouTube itu ada apa itu namanya, pesulap merah, membuktikan kalau banyak dukun-dukun itu sama kepalsuan. Bahkan dia sempat datang ke salah satu hamba Tuhan untuk ngetes benar mujizat dari Tuhan atau main-main. Setelah saya pikir itu menarik juga, walaupun ya sebenarnya sampai begitu. Lalu dicek, di depan Tuhan bilang ujian setiap roh. Katakan namanya ujian setiap roh. Kita harus belajar untuk bisa menangkap pekerjaan roh yang benar. Peraturan-peraturan ini walaupun namanya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, ibadah itu tidak direkayasa seperti pertunjukan, supaya menarik, supaya bisa membuat penontonnya begitu terkesima. Itu bisa dibuat, semuanya bisa dibuat. Tapi mari kita belajar, saudara, untuk kita bisa membedakan mana roh yang benar dan mana yang agamawi. Seperti mereka yang menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Maaf ya saudara, ada banyak orang beribadah, menyembah Tuhan, tapi sebenarnya tidak ada urusan dengan Tuhan. Urusan sebenarnya aku senang. Aku senangnya gini kok nyembahnya. Aku senangnya gini kok ibadah. Ya. Tadi saya bilang kebenaran sendiri-sendiri. Tidak ada urusan dengan Tuhan sepenuhnya. Kita datang beribadah sekedar untuk memuaskan nafsu, keinginan kita saja. Nanti sore kita akan datang perjalanan. Dan yang terakhir, ingat Maliaki 3:18, ingat akan datang waktunya hal ini akan terjadi, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik itu orang yang sudah benar tapi tidak melakukan kebenaran, bahkan melakukan kejahatan, nekat terus dengan caranya sendiri, dengan kebenarannya sendiri. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya akan ada perbedaan, akan muncul. Tapi kita juga tidak perlu kemudian jadi hakim ya. Oh ini yang benar yang mana, yang salahnya. Bukan ayat ini. Tapi bagaimana kita meletakkan posisi kita? Mau di mana kita? Karena cepat lambat akan datang waktunya perbedaan itu, pemisahan itu akan terjadi. Dan saya berdoa saudara mengerti hal ini, mulai mengambil satu posisi yang tepat. Ingat, setiap pilihan kita, bahkan pilihan hari ini kita akan menentukan besok, lusa, dan seterusnya ke depan. Saya berdoa setelah kita mengerti hal ini, saya tidak panjang-panjangan, saya tidak dalam-dalam secara teologi, secara mendalam, tapi jelas ini sedang terjadi fenomena di sekitar kita. Kita baru saja dengar kemarin seorang
jenderal polisi Kristen lagi melakukan tindakan-tindakan yang brutal seperti itu. Kita juga baru dengar kemarin saja seorang anak muda pelayan Tuhan membunuh teman pelayanannya dengan darah dingin tanpa merasa bersalah. Itu setiap cowok itu adalah pengkhotbah, orang yang dipakai Tuhan. Yang dibunuh juga teman sepelayanya, pengayusnya. Yang kemarin di kepolisian sana yang terlibat juga banyak orang Kristennya. Menurut saya ini satu warning buat kita. Mau di mana kita? Karena tidak jaminan kita tubuh kita ada di sini secara lahiriah, tetapi kita sedang memungkiri kekuatan ibadah. Kita sedang melayani Tuhan barangkali, tapi sesudah hakikatnya kita sedang memungkiri kekuatannya, sehingga kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Dan ujung dari itu tentu kesia-siaan. Ujung daripada itu bencana besar. Tentu kita harus mendoakan orang-orang yang sedang jatuh hari-hari ini. Tapi mari kita jadi satu pembelajaran yang baik sekali. Mau di mana kita? Di posisi yang benar atau di posisi yang abu-abu atau bahkan yang tidak benar? Mari buat pilih. Ingat, waktu kita sudah hampir sampai pada ujungnya. Yuk jangan main-main, kita pakai sungguh-sungguh waktu yang berharga ini. Cuma 1,5 jam dari sekian hari waktu jam yang lain. Ya tentu saya bicara ini ibadah yang dalam arti ibadah di gereja. Di rumah-rumah saudara-saudara bisa lakukan ibadah. Latih. Sehingga pada saat saudara kumpul di sini, ini satu kesatuan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan. Tapi dengan